Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Ashbah wan Nazair di dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Umur atau perkara tergantung daripada maksud dan tujuannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Kama warada, juga ada yang meriwayatkan, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Melanjutkan pembahasan yang kedua di dalam bab fima yarji'u ila hadhil qa'idati min abwabil fiqhi, di dalam perkara yang kembali kepada ini kaidah, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, perkara tergantung pada niatnya, min abwabil fiqhi, daripada bab-bab fikih. Musannif daripada Al-Ashbah wan Nazair ini menyebutkan banyak bab di dalam fikih. Karena itu musannif hanya menyebutkan tapi tidak ditafsil, tidak dirinci, karena memang masalah-masalah yang musannif sebutkan di sini di dalam kitab ini ada pembahasan di masing-masing kitab lainnya. Wa mashul khuffi fi mas'alatil jarmuk, dan mengusap khuf di dalam masalah jarmuk. Jarmuk bimakna ma fauqa khuf, apa-apa yang menutupi daripada atasnya khuf. Idza masahal a'la, apabila mengusap yang bagian atasnya. Wa huwa dha'ifun, itu dianggap dhaif, pendapat yang dhaif. Fayanzilul balalu, maka turun basah, ilal asfal, kepada atau ke bawah daripada khuf. Wa tayamumu, dan tayamum. Wa izalatun najasati 'ala ra'i, dan menghilangkan najis menurut pendapat yang kuat. Wa ghuslul mayyiti 'ala ra'i, dan memandikan mayit menurut pendapat yang kuat. Wal awani fi mas'alatid dabbati, dan bejana di dalam permasalahan gembok. Because di zina, maksud dan tujuannya adalah untuk berhias, au ghairiha, atau selainnya, karena termasuk tabdzir, berlebihan. Wa sholatu bi anwa'iha, dan sholat dengan macam-macamnya sholat, seperti fardu ainin, sholat fardu ain, wa kifayatin, sholat fardu kifayah, wa ratibatin, dan sholat rawatib, wa sunnatin, dan sholat sunnah, wa naflan mutlaqan, dan sholat nafal mutlak, wal qasri, dan sholat qasar, wal jam'i, dan sholat jama'. Qasar dan jama', qasar ini nanti di dalam sholat safar dia ada marhalanya. Kurang lebih mazhab Syafi'i itu antara 89 sampai 97 km itu sudah diperbolehkan qasar, yaitu memendekkan 4 jadi 2, atau sekalian dijamak 2 kali salam. Sedangkan jamak itu lebih mudah persyaratannya. Jamak itu menggabungkan 2 sholat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di waktu zuhur atau di waktu asar. Wal imamati, dan berimam. Wal iqtidai, dan bermakmum. Wa sujudi tilawati, dan sujud tilawah.
wasyukri dan sujud syukur, wa khutbatil jum'ati ala ahadil wajhain dan khutbah Jumat menurut atau atas salah satu dua cara, wal adzan dan adzan, wal adzani dan adzan ala ra'i menurut pendapat yang kuat, wa ada zakati dan menunaikan zakat, wa isti'malil hulyi au kanzihi atau dan menggunakan perhiasan atau simpanannya, wa tijarati dan perniagaan. Perniagaan itu perdagangan juga masuk ke perniagaan, jual beli, perniagaan. Wal kinayati dan kinayah. Kinayah bimakna al-ihtifazu bi syai'in bi thamaratihi la litijarah, menjaga sesuatu dengan buahnya tetapi tidak untuk dijual. Wal khiltati ala ra'i dan khiltah mencampur menurut pendapat yang kuat, mencampur sesuatu yang tadi mencampur buah dengan untuk diri sendiri ama untuk tijarah dicampur ala ra'i menurut pendapat yang kuat. Selanjutnya wabai'il mali zakawi, yaitu menjual harta az-zakawi yang dizakatkan, harta yang harus dikeluarkan zakat. Sebab di dalam mazhab Syafi'i kan ada nisab dan ada haul. Wa shadaqati tatawwu dan sedekah sunnah, wa shaumi fardan wa naflan dan berpuasa fardu dan puasa sunnah, wal i'tikaf dan i'tikaf, wal haji dan haji, wal umrati dan umroh kadzalik begitu juga, wa tawafu dan tawaf fardan wajiban yaitu tawaf fardu, tawaf wajib, dan wa sunnatan tawaf sunnah, wa tahallulu dan tahallul lil muhsari bagi muhsar. Muhsar itu libasul ihram, imtina'u bi libasil ihram, mencegah dengan sebab karena memakai pakaian ihram, itu muhsar. Wa tamattu'i dan tamattu ala ra'i menurut pendapat yang kuat, wa mujawazatil miqat dan tempat berangkatnya miqat, wa sa'i dan sa'i, wal wuqufi dan wukuf ala ra'i menurut pendapat yang kuat, wal fida'i. Ketika di sini ada disebutkan ala ra'i berarti tidak ada ikhtilaf tentang apa yang disebutkan masa bako yang sudah disebutkan. Seperti wukuf ala ra'i berarti menurut pendapat yang kuat wukuf itu wajib, rukun min arkanil haji, rukun daripada rukun haji. Wal fida'i dan fida tebusan, wal hadaya dan hadiah, wad duhaya dan kurban fardan baik kurban fardu, wa naflan atau nafal sunnah, wa nudhuru dan nudhur nazar. Sebab ada yang mengatakan memang idul kurban itu pendapat Imam Hanafi itu fardu, sedangkan di dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah. Tapi imam di kalangan mazhab Syafi'i justru menguatkan setahun seumur hidup itu kurban gitu, dan selanjutnya sunnah gitu. Wal kafarat dan kafarah, wal jihadi wal itki wa tadbir dan jihad dan membebaskan budak dan mendidik, tadbir, wal kitabah dan kitabah. Kitabah itu perjanjian antara budak dan tuannya dalam pembebasan budak. Wal wasiyati dan wasiat, wa nikahi dan nikah, wal waqfi dan wakaf, wasairil qurab dan semua yang dekat, bimakna tawakuf, tawakufu husuli thawab yaitu terhasilnya daripada pahala, ala qasdil taqarrubi biha
atas maksud dan tujuan untuk takarub biha dengan sairil qurab, dengan segenap amal-amal yang qurab yang mendekatkan ilallahi ta'ala kepada Allah. Wa kadzalika begitu juga amalan qurab adalah nasril ilmi, menyebarluaskan ilmu, wa ta'liman dan ta'lim pendidikan, wa ifta'an dan fatwa. Fatwa di sini dalam hal fiddin, dalam agama, dalam urusan fi masailid din, di dalam urusan-urusan agama, baik ibadah, muamalah dan munakahat. Itu fikih dibagi menjadi 3 bagian besar itu. Ibadah, muamalah itu diantaranya adalah baik, jual beli, terus juga munakahat, nikah. Wal hukmu bainan nas, dan hukum diantara manusia, wa iqamatil hudud, dan menegakkan hudud, hukuman, wa kullu ma yata'ata'ul hukama, dan setiap apa-apa yang menyalahgunakan hukama, para hakim, wal wulad, dan para pemimpin, wa tahammulis syahadat, dan menanggung daripada persaksian, wa adauha, dan menunaikan persaksian. Bal yasri, akan tetapi berlaku juga dzalika, yang demikian itu, ila sairil mubahat, kepada seluruh perkara-perkara amal yang mubah. Idza qusida, apabila disengaja atau dimaksudkan, ditujukan biha dengan perkara sekalian amal-amal yang mubah, at-taqawwiyu, oleh menguatkan, alal ibadah, atas ibadah, ay ala ta'at, atas ta'at, au atawassulu ilaiha, atau menjadikan sairil mubahat ini menjadikan perantara apa? Perantara ala ta'atillah, perantara atas ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Kal akli, seperti makan, wan naumi, dan seperti tidur. Kalau niatin untuk li ta'atillah itu, maka nanti ini menjadi ibadah. Waqtisabil mali, dan mencari harta, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wa kadzalikan nikah, begitu juga dengan nikah, wal wat'i, dan begitu juga dengan wat'i, yaitu berhubungan dengan istri. Idza qusida bihi, apabila dimaksudkan atau ditujukan bihi dengannya wati', iqamatus sunnah, yaitu menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au al-i'fafu, atau i'faf. I'faf itu imtana'a amma la yahillu wa la yaliqu, mencegah dari perbuatan atau dari perkara yang tidak halal dan tidak pantas, itu i'faf. Au tahsilul waladis salih, atau menghasilkan, dimaksudkan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh. Wa taktsirul ummah, atau dimaksudkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yandariju, maka masuk fi dzalika, kedemikian tadi yang sudah disebutkan, perkara-perkara mubah, ma la yuhsa minal masail, dari sesuatu yang tidak bisa dihitung, minal masail, dari banyaknya perkara-perkara mubah. Jika kemudian perkara mubah itu la yuthabu ala tarkihi wa ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa la tarkihi, tidak diganjar pahala bagi yang mengerjakan, dan juga tidak diganjar siksa bagi yang meninggalkan. Begitu juga sebaliknya, tidak diganjar hukuman bagi yang mengerjakan, begitu juga yang meninggalkan. Itu mubah. Tapi kalau diniatkan ila ta'atillah, ini menjadi ibadah. Selanjutnya, wa fil qisasi fi masaili katsiratin minha, dan di dalam permasalahan qisas, katsiratun itu banyak, minha daripada masalah-masalah qisas, tamyizul amdi, yaitu mampu membedakan dengan sengaja, wa syibhihi,
dan yang serupa minal khata daripada kesalahan. Wa minha, jadi membunuh ini karena sebab sengaja atau tidak gitu, atau karena memang hampir salah. Itu misalnya kecelakaan kerja itu kan hampir salah karena ada kelalaian, itu bisa dikisos nanti ditafsil itu dirinci. Wa minha, dan daripada masalah-masalah yang banyak, idza qatala, sebahagian daripada masalah yang banyak, yaitu apabila membunuh al-wakil fil kisos, di dalam kisos. Wakil itu berarti orang yang diwakilkan untuk berhak melaksanakan kisos, sedangkan orang yang mewakilkan itu disebut muwakil. In qasada qatlahu anil muwakil, jika yang wakil ini memang bertujuan untuk melaksanakan kisos sebagai perintah atau sebagai wakil daripada muwakil, diwakilkan dari muwakil, au qatalahu bisyahwatin nafsih, atau si wakil ini, wakil yang diberikan hak untuk kisos, wakil ini membunuhnya karena memang nafsu. Wa fir riddati, dan di dalam hal murtad. Wa fis sariqah, dan di dalam sariqah. Sariqah ini mengambil barang, mencuri. Fima, di dalam perkara dzika akhadal alati al malahi, jika mencuri alat-alat kesenangan seperti alat musik yang berbau-bau kesenangan duniawi. Jika dia mengambil because dikasriha, dengan maksud untuk merusak alat-alat musik tadi, alat-alat kesenangan tadi, au because disariqatiha, atau dia bermaksud untuk mencurinya. Wa fima, itu juga masalah nanti hukumnya dilihat daripada niatnya, dilihat daripada maksudnya. Akan tetapi memang niat itu adalah sesuatu yang khafi, yang samar, tidak bisa dijadikan landasan hukum di dunia. Tapi ini berkaitan dengan fikih, maka konsekuensinya adalah hukum di dunia berlaku dan hukum akhirat juga pasti berlaku. Wa fima idza akhadha dainu mala madini biqasdil istifai awis syariqati, dan di dalam perkara apabila mengambil ad-dainu oleh pemberi hutang, malal madini, harta orang peminjam, peminjam hutang, biqasdil istifai, dengan maksud al-istifai yaitu pelunasan, au as-sariqati, atau mencuri. Fala yuqta, maka tidak dipotong fil awal, di dalam kasus yang pertama, yaitu karena mengambil biqasdil istifa, dengan maksud dan tujuan untuk pelunasan, sebab orang yang berhutang ini tidak mau membayar, maka tidak dipotong tangannya. Wa yuqta fis tsani, dan dipotong di kasus yang kedua. Kenapa? Sebab dia memang berniat untuk mencuri. Selanjutnya adalah falau kana alaihi dainani. Ini ada masalah lagi. Jikalau ada alaihi, atasnya, dainani, atasnya seseorang, dainani itu utang, lirojulin, kepada seseorang, punya dua utang kepada satu orang, bi ahadihima rahnin, dengan salah satu utangnya itu dengan cara dainur rahnin, hutang gadai. Fa ada ahadahuma, maka kemudian menunaikan ahadahuma, salah satu dari kedua hutang tadi, wanawa, dan berniat bihi dainar rahni, berniat ya si penghutang, dain, bihi dengannya, dainar rahni, akan menebus daripada hutang gadai, insarafa ilaihi, maka itu dianggap insarafa, dianggap tasarruf atasnya. Orang yang mempunyai
dua hutang kepada satu orang. Salah satu hutangnya ini dengan cara dainur rohni, yaitu menggadaikan sesuatu, kemudian menunaikan atau membeli atau menebus gadai itu dengan cara menghutang lagi kepada orang yang sama, maka ini dianggap wal qaulu, dan pendapat qauluhu fi niyatihi, sesuai daripada niatnya. Seperti misalnya ini kisah ini tafsirnya adalah orang berhutang dua kali. Yang pertama dia berhutang menggadaikan, misalnya contohlah menggadaikan, atau yang kedua misalnya dia menggadaikan motor. Hutang kedua dia menggadaikan motor, hutang pertama dia nggak menggadaikan. Atau boleh yang pertama, boleh yang kedua hutangnya. Hutang motor digadaikan, harga motor 7 juta. Lalu dia minjem. Berikutnya, waktu berikutnya, seminggu berikutnya dia minjem lagi ke orang yang sama. Lalu dengan uang hasil pinjaman itu dia minjem 9 juta misalnya. Ini harus insiraf dulu, harus beralih dulu dari si Madin ke Dain. Jadi Madin memberikan uang 9 juta kepada Dain. Lalu kata Dain, ya Madin, wahai pemberi hutang, saya tebus, si Dain sudah memegang hasil pinjaman tadi. Saya tebus motor saya, dainur rohni, dengan uang 7 juta sesuai yang saya pinjam tadi kemarin gitu. Maka itu berlaku. Kenapa? Karena sudah tasarruf fiddain, tasarruf di hutang. Tapi kalau belum tasarruf belum bisa. Artinya belum dipegang sama si Madin. Uang pinjamannya belum dipegang sama si Madin sebesar 9 juta. Itu belum bisa langsung menebus gadai daripada rahn. Jadi harus diinsiraf dulu, harus dipegang dulu oleh si Madin. 9 juta diterima, lalu seketika itu boleh, nih aneh tebus 7 juta motor aneh. Itu boleh. Sehingga dia punya utang cuman satu kali. Wa fil qatah, karena yang dianggapnya adalah niatnya. Niatnya apa? Ada udain, yaitu menunaikan hutang. Menunaikan hutang itu hukumnya wajib. Sedangkan berhutang itu mubah. Tapi karena berhutang ini adalah perkara yang mubah, tetapi diniatkan untuk membayar hutang, maka dia dianggap dengan syarat insarafa dulu, tasarruf dulu, dipegang dulu pinjamannya. Kalau nggak dipegang gimana? Belum boleh, nggak cukup, belum boleh. Wa fil qatah, dan di dalam barang temuan biqasdil hifzi au tamlik. Barang temuan maksud tujuannya untuk menjaga atau untuk memiliki. Kita kadang menemukan barang itu maksudnya apa? Mau menjaga itu barang atau untuk tamlik, atau untuk memiliki itu barang. Misalnya menemukan sapi. Kalau untuk memiliki jelas haram niatnya. Tapi kalau untuk menjaga, nanti sewaktu-waktu orangnya datang mengakui dan benar bahwa itu adalah sapinya, ada ciri-cirinya, ada stempel dan segala macamnya, nanti yang punya sapi itu membayar daripada apa? Daripada makanan yang diberikan kepada sapi. Asalkan si penemu ini dalam merawatnya menyiapkan saksi, gitu, menyiapkan saksi bahwa dia benar-benar merawat, memberi makan dan lain sebagainya. Wafima, dan di dalam perkara lau aslama, jikalau selamat ala aktar min arba, banyak di atas daripada 4 perkara. Seperti apa? Faqala fasakhtu nikaha hadhihi, berkata aku fasakh nikah ini. Fa innawa, maka jikalau ini perkara-perkara yang dianggap selamat walaupun niatnya
dianggap tidak baik, tapi dianggap selamat, dan lebih diutamakan yang justru menyelamatkan dia. Seperti misalnya fasakhtu nikaha hadhihi, aku fasakh, aku rusak, fasakh nikah ini. Fa inna wabihi tolak, kalau jikalau dia berniat untuk tolak atau lako, kana ta'inan, ada itu jelas, likhtiyarin nikah, maka yang dipilih adalah nikah, bukan talak. Kenapa? Karena talak itu sesuatu yang dibenci, sedangkan nikah itu sesuatu yang disunahkan. Maka walaupun dia berkata fasakhtu nikah hadhihi, tetap walaupun dia niat talak, yang dipilih adalah nikah. Makanya di dalam proses perceraian itu selalu ada islah. Diusahakan terus dalam keadaan nikah, bukan talak. Sebisa mungkin tidak talak gitu, sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya harus terjadi, ya memang dilihat, sebab menutup kerusakan itu lebih diutamakan, muqaddam, lebih didahulukan daripada menimbulkan kerusakan. Wa innawa, dan jikalau berniat al-firaqa, akan pisah, au atlaqa, atau talak, humila ala ikhtiyaril firaq, maka yang dianggap adalah firaq. Berniat pisah atau talak, maka yang dianggap adalah pisah. Wa fima lawatiya ummata amata bisubhatin, jikalau ada seseorang mewati perempuan yang subhah, yang belum jelas dalam arti bukan perempuannya belum jelas, maksudnya sifatnya belum jelas. Wa huwa yazunnuha, akan tetapi dia menyangka bahwa yang amah tadi itu zauzatahu, adalah istrinya, al-hurrah, yang merdeka. Fa innal walada, maka sesungguhnya walada, anak yang terakhir nanti, yang akidu hurran, diyakini merdeka juga. Wa fima, dan di dalam perkara lau ta'ata, jikalau menyalahgunakan fi'la, akan perbuatan syai'in mubahin, sesuatu yang mubah, lahu baginya, wa huwa ya'taqidu ada mahillihi, dan dia meyakini bahwa ketiadaan halal. Seperti apa? Seperti orang mewati perempuan yang dia yakini sesungguhnya perempuan yang dia wati ini ajnabiyah, yaitu orang asing. Nah, dia yakin ada muhillihi, ini nggak halal. Wa annahu zanin biha, sesungguhnya dia sedang berzina dengannya. Gitu, berzina dengannya. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan sesuatu yang diperbolehkan, sebab dia yakin daripada ketiadaan halalnya. Kalau zon atau syak akan kehalalannya, itu masih bisa dianggap gitu. Maksudnya masih tidak dihukumi zina. Kenapa? Karena zon, dia menyangka. Kalau ini yakin gitu, yakin nggak halal, maka dianggap annahu zanin biha. Fa idza hiya halilatuhu, maka apabila itu mar'ah adalah halal bagi dia. Jadi kalau misalnya dia halal bagi dia, maka nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Dia meyakini bahwa dia ini perempuan nggak halal bagi dia, nggak halal, ajnabiyah, maka dia dianggap berzina. Tapi ternyata itu halal bagi dia, ternyata itu misalnya bukan perempuan asing, ternyata itu istrinya. Nanti ditafsir oleh ulama di sini hukum-hukumnya. Atau membunuh man ya'taqidu, seseorang yang meyakini maksuman, sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ada misalnya hewan ternak, taruhlah misalnya domba liar,
Dia meyakini bahwa domba itu nggak boleh dibunuh, tapi dia bunuh, dia sembelih. Fabana, maka nyata kemudian annahu yastahiqqu damahu, ternyata itu adalah dombanya dia berhak untuk itu. Nanti di hukumnya di sini ada. Au atlafa, atau dia merusak malan li ghairihi, harta yang bukan punyanya. Fabana milkahu, kemudian nyata ternyata itu punyanya. Dia yakin itu bukan punyanya, tapi kemudian setelah dia rusak baru diketahui itu punyanya. Secara hukum fikihnya di dunia ini dianggap tidak apa-apa. Itu dianggap tidak ada layaduru, tidak membahayakan atau tidak rusak. Kenapa? Karena sangkaan dia itu tidak menghalangi daripada haknya dia. Sangkaan dia tidak menghalangi daripada haknya dia. Seperti di dalam jual beli, ada orang yang menjual harta yang bukan miliknya. Dia menjual harta, misalnya taruhlah tanah atau motor atau apapun, dijual. Sudah selesai penjualan, sudah serah terima, ternyata fabana milkuhu, ternyata itu adalah hartanya. Secara hukum jual beli di dunia mah itu sah. Itu sah. Walaupun zon atau sangkaan yang pertama itu dia anggap bukan miliknya, tapi kepemilikan haknya dia itu tidak menghalangi atau tidak terhalangi oleh zonnya dia. Gitu. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Syekh Izzuddin berkata, yajri alaihi hukmul fasik. Hukmul fasik. Dianggap atasnya dia itu telah melakukan hukum fasik. Lijur'atihi 'alallah, karena keberanian dia kepada Allah. Li'annal adalah, karena sesungguhnya adil bagi orang mukmin itu sesungguhnya disyaratkan litahsula siqatu bisidqihi, harus terhasil dengan kuatnya keyakinan, kuatnya kepercayaan bahwa itu adalah dia, kalau dalam kasus tadi wati, atau bahwa itu adalah miliknya dia dalam kasus jual beli malan li ghairihi. Itu. Selanjutnya wa adaul amanah, dan menunaikan amanat. Lijur'atihi birtikabi ma ya'taqiduhu kabirah. Keberaniannya dia melakukan amal yang tadi, yang dia apa-apa yang meyakininya dia akan kabiratan itu akan sangat besar. Qala, berkata ulama yang lain, wa ammal mafasidul akhirah fala yu'adzabu ta'dzibaz zani wala qatili wala akili malan haraman. Adapun ulama yang lain mengatakan, adapun kerusakan di akhirat, fala yu'adzabu ta'dzib, dia tidak diazab ta'dzibu zanin, seperti azab orang yang berzina, benar-benar berzina. Wala qatilin, dan tidak diazab orang yang benar-benar membunuh. Itu. Wala akilin, dan tidak diazab orang seperti orang yang memakan harta yang haram. Kenapa? Li'anna adzabal akhirati muratabun ala tarattubul mafasid. Karena sesungguhnya azab akhirat itu muncul karena munculnya kerusakan fil ghalib secara umum. Kama anna thawabaha muratabun, seperti juga pahala itu muncul ala tarattubil masalih, atas muncul akibat daripada kesalehan fil ghalib secara umum. Wa qala az-zahir wa zahiru, qala wa zahiru, berkata, dan ini pendapat yang zahir, annahu la yu'adzabu ta'dzibu man irtakaba shaghiratan li ajli jur'atuhu wa intihakal hurmah. Sesungguhnya dia itu tidak diazab dengan azab
orang yang melakukan dosa kecil. Li ajli jur'atihi, karena sebab keberanian dia, wantihakal hurmah, dan menghilangkan kehormatan seorang mukmin bagi dirinya dia. Akan tetapi adzaban mutawasiton, dia diadab di akhirat itu dengan adab yang pertengahan. Baina shaghirati wal kabirati, antara dosa yang kecil, adab dosa yang kecil dengan adab dosa yang besar. Wa aksu hada, dan kebalikannya ini, man wati ajnabiyatan, siapa orang yang mewati orang yang asing, menggauli orang yang asing, wa huwa yazunnuha halilatalahu, dan dia menyangka bahwa orang asing ini halal baginya dia, la yatarattabu alaihi, tidak dianggap atau tidak muncul alaihi baginya dia, atau tidak berakibat alaihi baginya dia, syai'un oleh sesuatu, minal uqubatil muakhadati, dari siksa-siksa yang dia ambil, dari akibat-akibat yang dia ambil, dari hukuman-hukuman yang dia ambil tadi, al murattabati, yang muncul atau yang diakibatkan, ala zanin, atas orang yang benar-benar berzina. Jadi kalau orang menganggap orang dia berhubungan berhubungan dengan orang asing, tapi dia zonnya dia bahwa orang perempuan ini adalah halal bagi dia, maka dia tidak dihukum seperti orang yang berzina, benar-benar berzina. Iktibaran, karena yang dianggap biniyatihi, dengan niatnya dan maksudnya dia, yaitu dia niatnya memang berhubungan kepada istrinya. Kan di sini yazunnuha halilatalahu. Itu. Dia menyangka dia menyangka bahwa ini adalah halal bagi dia. Dan maksudnya dia adalah untuk ibadah. Karena kan wat'un itu ibadah. Akan tapi dari perbedaan ini, khusus untuk yang menjual barang yang bukan miliknya itu, secara hukum fikih memang di dunia itu sah. Secara hukum fikih di dunia itu sah, karena haknya dia. Itu, haknya dia. Dan akan tetapi nanti ditafsir oleh para ulama yang tadi, ada yang mengatakan karena seorang mukmin itu yang adil adalah harus thiqah, harus benar-benar ini punyanya atau bukan, tidak boleh sembarangan. Atau yang menganggap pendapat yang kedua juga begitu, dia tidak diadab seperti orang yang membunuh benar-benar membunuh, orang yang berzina benar-benar berzina, orang yang memakan harta benar-benar yang memakan harta. Dari semuanya ini, bahwa sesungguhnya bisa diambil kesimpulan, al-umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung daripada niatnya, sebab memang niat ini berperan terhadap amal kita. Seperti yang sudah kita bahas dahulu kemarin, kalau orang memang datang ke masjid tidak ada niat ibadah, maka ulama sebagian menganggap itu makruh datang ke masjid. Sekedar santai, duduk-duduk, tapi tanpa ada niat ibadah itu makruh. Wallahu a'lam bishawab.